Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. Saya ingin memotivasi setiap Anda dalam pekerjaan Anda hari ini. Kalimat ini merupakan salah satu rema hari-hari ini di masa-masa dunia sedang mengalami lesu ekonomi. Saya doakan agar Jemaat GMS tercinta dan keluarga Saat Teduh Bersama yang saya kasihi, semua diluputkan oleh Tuhan dari paceklik, dari musibah ekonomi, dan juga bukan hanya itu, tapi juga pada umumnya segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Kita berdoa minta rencana Tuhan saja yang terjadi. Bekerja itu rohani. Tahukah Anda bahwa pekerjaan kita juga adalah pelayanan kita? Hidup kita itu bukan berdasarkan kategori-kategori, tapi seluruhnya itu milik Yesus. Segala sesuatu semuanya. Kita ini satu kesatuan. Whatever you do, apapun yang kau lakukan, lakukan itu untuk Tuhan. I do it for Him. Mari kita sama-sama merenungkan firman, dan kalau hari ini Anda struggle atau bergumul dalam pekerjaan, maka Tuhan sudah mengizinkan Anda mendengarkan Saat Teduh Bersama live-nya hari ini. Berarti Tuhan memang hendak berbicara. Saya akan kasih poin-poinnya dulu, baru kemudian ayat-ayatnya yang dari seluruh Alkitab nanti ya. Jadi siap-siap untuk mencatat. Don't worry, terakhir saya kasih rangkumannya semua supaya nanti keluar semua 1, 2, 3, 4, 5, 1 sampai 5. Anda nanti bisa screenshot kalau mau juga bisa. Kita baca bersama-sama sebentar lagi. Poin ke-1 dulu, kenapa bekerja itu rohani? Bekerja membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Nah, catat dulu, saya jelaskan. Kok bisa? Kenapa pekerjaan kita itu pelayanan kita juga? Kenapa bekerja itu sifatnya spiritual? Karena sadar nggak sadar, di dalam kita bekerja, Bapa akan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Kita baca sama-sama Keluaran 3 ayat 1 sampai 2. Adapun Musa, ambil contoh Musa ya. Ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro. Itu rutinitasnya di Midian. Kan kita tahu ceritanya, Musa itu lari dari Firaun. Ada satu keluarga yang menerimanya. Dan akhirnya dia mendapat istri di situ, yaitu Sipora. Keluarga Yitro membuka tangannya lebar-lebar. 40 tahun Musa tinggal di situ. Dan dia biasa menggembalakan kambing domba Yitro. Sekalipun dia seorang pangeran, tapi dia menjadi seorang gembala. Kalau dibilang jatuh sih jatuh. Dari seorang royalty ya, bangsawan ningrat. Sebenarnya Musa itu dicanangkan untuk menggantikan Firaun. Tapi justru dia jadi buronan. Musa itu, kita bisa belajar sesuatu. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Apapun yang Tuhan berikan di depanmu, asal itu halal. Peduli amat kalau itu dikagumi, atau orang lain akan remehkan. Gak usah terlalu worry sama opini. Semasa Musa lari, lalu dia berakhir di situ, seolah terdampar, padahal sebenarnya tuntunan. Dan dia melihat di sana ada sekelompok gembala-gembala lain, bully beberapa perempuan. Anak Yitro itu, diserobot lah ya antrian. Minum, ambil dari sumur itu air, kasih domba yang lainnya, lalu yang perempuan-perempuan padahal sudah antri dulu, gak dapat giliran. Waduh, Musa langsung turun tangan. Dia tolong mereka. Yang saya suka dengan Musa adalah orangnya aktif. Seorang aktivis itu bukan program, seorang aktivis itu sifat. Dia aktif. Pokoknya dia lihat apa yang tangannya bisa kerjakan, dia kerjakan. Meskipun dia tidak dibayar. Mana dia tahu nanti berakhir justru dia mendapatkan seorang istri. Malah justru akhirnya dia diberkati. Dikasih kesempatan lagi. Musa tidak pilih-pilih. Kamu tidak tahu ya, aku ini dulu dilatih dalam arsitektur Mesir itu dengan piramid-piramidnya. Ahli bangunan. Musa itu pasti juga ahli perang, military, strategis atau membuat strategi-strategi militer. Dia pasti sebagai bangsawan, dia pasti dilatih dengan sebagai macam matematika, dengan semua sains. Musa juga pandai literatur, dia pandai semua. Dikasih pekerjaan yang rendahan. Kerja sama orang, lalu menggembalakan ternak. Itu ya bagi orang Mesir, pekerjaan seorang gembala itu dianggap sebagai orang-orang yang low class. Karena itu orang-orang Mesir zaman dulu tidak mau bergabung satu wilayah dengan orang-orang Israel
Ingat ya ceritanya, saya tarik panjang, Yusuf waktu akhirnya pindah ke Mesir, sekalipun dia jadi Perdana Menteri, papanya datang, saudara-saudaranya datang, mereka dikasih wilayah sendiri di Goshen, karena orang Mesir tidak mau bergaul dengan gembala. Dan Musa ini kan didikan Mesir. Jadi sudah ditanam di paradigma bahwa itu adalah pekerjaan yang rendah, itu pekerjaan kasaran. Tapi waktu Musa di Midian dibentuk sama Tuhan. Kamu tidak boleh pilih-pilih kerjaan. Apapun juga asal itu halal, dan itu penuh tanggung jawab. Kau lakukan untuk aku. 40 tahun dia ditempa karakter Kristus dari orang yang emosian, ngamukan, bahkan pernah membunuh seseorang karena emosi. Musa dilatih bersabar selama 4 dekade. Coba baca lagi. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb atau gunung Sinai, itu ayat 2. Lalu malaikat Tuhan dengan M huruf besar tentunya, ini penampakan Yesus Kristus di perjanjian lama. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Kita semua tahu cerita ini cerita famous sekali, terkenal karena ini adalah panggilan Musa sebelum dia diutus ke Mesir untuk membebaskan bangsa Yahudi. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Saya pernah dengar orang komentar gini tentang cerita Musa. Musa selama di Midian itu masa penantian. Bukan. Dia di Midian gak nganggur. Dia gak menunggu. Dia gak menghitung hari. Dia kerja. Dia kerja. Musa ini ibaratnya zaman sekarang ini dari konglomerat tiba-tiba jatuh. Bukan, tidak menjadi siapa-siapa. Dan dia gak berkata, aku dulu kaya. Lu gak tahu gua siapa. Kamu gak tahu ya saya ini siapa. Lalu habis itu, pekerjaan ini terlalu rendah untuk aku, terlalu kasaran. Aku ini loh, aku ini pendidikannya tinggi. Aku bisa itu, bisa ini. Ya Pak gimana, tapi lowongan yang ada hanya ada kerjaan yang kasaran, kerjaan yang begini. Ya, kalau disuruh korak-korak atau cuci piring di dapur belakang restoran, gak peduli masa lalumu. Tapi sekarang itu saja yang ada, itu aja satu-satunya lowongan kerja. Mau gak? Musa gak nunggu loh. Dia langsung kerja. Hari dia sampai di Midian itu langsung bantu seseorang for free. Tidak pamrih. Tidak demi uang. Kayaknya mamanya didik dia dengan benar. Mamanya jadi pengasuhnya Musa kan. Waktu dia diadopsi sama putri Firaun kan, maminya menawarkan diri boleh nggak jadi yang mama inang ya yang menjadi ibu inang asuh. Jadi seperti itu. Dia dididik dalam satu sifat Kristus, sudah ada benih kudus. Mamanya yang terus ajari dia, kamu harus aktif jadi orang. Kamu tidak boleh pilih-pilih. Kamu tidak boleh gaya. Apapun tanganmu, asal itu halal. Asal itu masuk nurani orang-orang Yahudi. Asal itu tidak bersalah sama Tuhan. Pekerjaan itu rohani ya nak, pekerjaan itu rohani. Karena itu kamu jangan kerjakan sesuatu yang dosa sifatnya. Kalau kamu mau disuruh buka bisnis judi, jangan mau. Kamu jangan halalkan segala cara, karena kamu umat pilihan Allah. Dari kecil Musa itu pakaiannya Mesir, dalamnya itu Ibrani. Kamu jangan mau ya. Jangan kamu terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuat kamu jadi salah di depan orang, di depan Tuhan. Itu diajari, tapi pokoknya apapun juga kamu harus mau. Makanya Musa tidak pernah meremehkan orang. Dan orang berkata, seorang pernah komentar gini, suatu hari dulu waktu saya dengar. Itu masa-masa penantian Musa. No, itu masa pembentukan Musa. Dan Musa kerja, dia gak nganggur. 40 tahun dia kerja. Bayangin, ini orang yang pernah jadi konglomerat lah ceritanya. Nah bagaimana dengan kita yang barusan lulus kuliah misalnya. Lalu kita merasa kita ini berhak itu, berhak ini. Mau S1, S2, S3 kayak. Semua harus bermula dari karakter yang mau dibentuk. Miliki karakter yang mau dibentuk. Bekerja itu rohani. Dan bekerja itu tidak selalu up to me, tidak selalu up to you. Tapi apa yang Tuhan izinkan. Kita memang berhak memilih sih, apa yang boleh, apa yang jangan. Tetapi kadang-kadang tidak tergantung kita lowongan kerja itu. Apapun yang tanganmu temukan untuk kau kerjakan, pekotbah katakan, jangan biarkan tanganmu lambat. Sebab kamu tidak tahu yang ini atau itu yang bekerja, lemparkan rotimu ke bagian 7 bagian ke dalam samudera lautan. Jangan biarkan tanganmu istirahat pagi, siang, malam. Karena kamu tidak tahu mana yang akan membuahkan hasil. Dan selama 40 tahun itu Musa dibentuk sama Roh Kudus. Dan dia terbentuklah karakter Kristus. Dia jadi orang yang sabar, jadi orang yang ulet,
Jadi orang yang gigih, tidak gampang menyerah. Sebelum nanti ada panggilan lebih besar, dia menjadi pembebas Israel. Yang dihadapi nanti bukan Midian, bukan teren atau bukan alam padang gurun itu yang tidak bersahabat. Dia nanti akan menghadapi orang paling keras di dunia, yaitu Firaun yang mengeraskan hati. Musa itu dibentuk, ditempa. Jadi izinkan pekerjaanmu itu menempa karakter Kristus. Justru jangan karena kerjaan kita jadi lebih jahat. Memang kita harus cerdik seperti ular. Tapi jangan juga kita akhirnya menjadi ular. Kita tetap harus tulus seperti merpati. Betul, kita harus pintar. Tapi jangan sampai kita kompromikan prinsip-prinsip kebenaran. Jangan sampai karakter kita berubah. Lalu karena dunia kerja kita, karakter kita jadi jelek. Gak seperti Kristus, makin seperti roh jahat. Jangan sampai itu terjadi. Ingatlah, pekerjaan itu rohani. Karena pekerjaan Anda itulah pembentukan Kristus. Pastikan di dalam pekerjaanmu, Kristus yang membentukmu. Jangan jadi orang yang berubah setia kepada Allahmu. Justru dalam tempat kerjamu kau ditempa. Ingat, pekerjaanmu itu rohani sifatnya. Sekalipun yang kau kerjakan bukan kerohanian. Sehari-hari itu kan produk, servis. Tapi ingatlah bahwa itu adalah pembentukan Kristus. Coba tiap hari evaluasi. Hari ini pulang kerja, aku semakin dekat sama Tuhan atau semakin jauh? Aku semakin menjadi seorang yang bersyukur atau semakin orang yang menggerutu? Aku jadi orang yang lebih bisa mengasihi sekalipun aku banyak dirugikan dan banyak sekali perkara-perkara buruk di dunia kerjaku, tetapi apakah aku menjadi seorang pembenci? Itu juga menentukan tipe-tipe pekerjaan yang Anda terima. Oh, kalau gitu kerja di gereja paling enak dong. Enggak tentu. Di gereja orang juga bisa berantem kalau dia tidak jaga hati. Bukan tipe kerja, tapi ada off limit. Ada pekerjaan yang offside lah, orang yang main sepak bola tahu ya. Ada kerjaan yang benar-benar di luar itu sudah. Apapun, gimana pun kau pikirkan, daur ulang idenya juga percuma. Ada kerjaan yang memang Tuhan larang kita. Ya contohnya perjudian. Contohnya pelacuran. Hal-hal tertentu itu sudah off limit. Mau kau bikin alasan apapun juga, jangan sekali-kali kita mengubah tidaknya Tuhan jadi ya. So apapun juga, Tuhan tidak akan merestuimu. Jadi kita harus pastikan pekerjaan itu membentuk karakter Kristus. Bukan yang membuat kita vulgar melawan Tuhan. 2, bekerja menempatkan kita di radius berkat Allah. Saya jadi ingat perkataan Paulus. Jikalau ada seorang tidak bekerja, jangan dia makan. Dan berkat Allah itu tidak selalu bicara soal rezeki jasmani. Tapi segala sesuatu, promosi, gimana kita bisa dipromosikan kalau kita nggak ada di sana. Gimana kita bisa menjadi solusi kalau kita tidak ada di kantor waktu itu. Dan kalau kita tidak melakukan tugas-tugas kita, gimana bisa bertambah kepercayaan. Kalau tidak mau ketemu orang, kita tinggal expect aja bisnis berjalan. Nggak bisa. Nggak ada yang namanya pekerjaan apapun juga. Baik kau kerja dengan orang atau itu adalah perusahaanmu yang kita nggak mau ketemu orang, itu nggak bisa. Ya mungkin nanti itu pun ada sistemnya, itu pun pasti ketemu orang. Tapi waktu saat itu harus bertemu secara selektif. Tetapi nggak ada yang namanya pekerjaan itu yang tiba-tiba off hand management. Nggak perlu tanganku, sudah pokoknya saya buka lalu jalan sendiri. Semua orang maunya gitu. Karena bukan kehendak Tuhan. Karena pekerjaan adalah tempat kita mesti harus aktifkan semua karunia kita dan kelola semua talenta. Karena itu dengan bekerja kita menempatkan diri itu di dalam radius berkat Allah. Saya kasih contoh ya. Ini bukan suatu kasus hoki atau beruntung ya. Tapi orang ini hari itu punya pilihan bebas. Masuk kerja atau tidak. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 dan 10. Ini cerita tentang janda Sarfat. Bersiaplah, kata Tuhan kepada seorang nabi, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Cukup jauh nih, ke Sidon ini. Katakanlah ke luar negeri dan diamlah di sana. Kata Tuhan kepada Elia, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Oke, itu perintah Tuhan. Tapi janda ini nggak tahu. Karena janda ini bukan umat pilihan Tuhan. Dia tidak punya kepekaan seperti nabi. Ingatlah di perjanjian lama, tidak semua orang punya Roh Kudus. Mereka masih butuh nabi-nabi.
Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia. Jadi, sekalipun Tuhan ngomong begini sebagai yang maha kuasa, yang menjadi sutradara di balik semua pemeliharaan Allah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Catat ya, tapi mari kita lihat apa yang janda itu lakukan. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Oke, ini dari sisinya Elia. Dari sisinya Tuhan yang menyuruh dia. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, perhatikan. Pintu gerbang kota adalah tempat orang ketemu. Itulah marketplace, itulah tempat mereka itu bekerja. Yang jual sayur lah, yang tukar uang lah, semua itu di situ lah. Mallnya lah, atau tempat trading, tempat dagang. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang apa? Mengumpulkan kayu api. Kita semua tahu cerita ini. Janda ini sudah punya apa-apa. Hari itu hari terakhir. Katakanlah sudah sungguh-sungguh tidak ada harapan. Nanti waktu dia disuruh buat makan, dia bilang, yang aku punya cuma ini. Lalu habis itu aku dan anakku mati. Sungguhan keluargaku nggak bisa nyambung kehidupan. Zaman dulu belum ada welfare gimana. Dan dulu satu negara dengan negara lain belum ada. Itu kan masih zaman kuno. Belum ada yang namanya ini ya, belum ada yang namanya bala bantuan. Jadi kelaparan itu kerap kali kalau terjadi menimpa satu kota itu sulit sudah. Dan sudah menjadi pandemi wabah yang semua akhirnya mati, apalagi kalau penyakit menyebar. Jadi perempuan itu tahu bahwa dia sudah tidak ada harapan, tapi dia tetap kerja tuh. Ayatnya, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Kalau Anda lihat, ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah kalau kita melihat di sini, setelah Elia sampai ke pintu gerbang kota, dia ketemu seorang janda sedang masuk kantornya. Sedang pergi ke tokonya, sedang mengumpulkan kayu api. Dalam keputusasaannya dia tetap kerja, sekalipun dia desperado, dia tetap tanggung jawab dengan job deskripsinya, dan dia tetap selesaikan tanggung jawabnya. Waktu dia kumpulkan kayu api, sadarkah Anda bahwa wanita Sarfat ini tanpa dia sadari menempatkan dirinya di radius berkat dan mujizat. Dia masuk di dalam radarnya Tuhan. Coba misalnya perempuan itu berkata, malas kerja aku, atau buat apa hutangku segitu banyak. Mati ya sudah, aku udah putus asa, kecewa, marah, kepahitan, bunuh diri, karena depresi, stres sekali misalnya. Maka ayat 10 nggak ada. Berakhir sampai Tuhan perintah Elia ke situ bengong, dia lihat kemana, nggak ada perempuan di sini. Semua laki-laki. Fakta bahwa perempuan datang ke gerbang kota, kumpulkan kayu api, itu sendiri sudah unik. Semua di gerbang kota itu cowok semuanya. Kalau kita tahu ceritanya Ruth misalnya, Boas itu ketemu sama tua-tua, semua itu di mana? Semuanya itu di gerbang kota. Ini perempuan itu sudah sungguh-sungguh nggak dapat welfare. Mereka dia tuh katakannya janda, nggak punya apa-apa, nggak bisa. Pokoknya aku masih ada nyawa, aku masih bisa nafas. Meskipun kurus kering masih ada tulang, masih ada kulit bungkus tulangku, aku tetap akan berjuang. Dan dia tanpa sadar sedang menaruh dirinya di radius peta Allah. Bless me, dear Almighty. Wow. Paham ya? Bekerja itu menempatkan diri sendiri di radius berkat. Jadi jangan berkata, kenapa aku kok tidak diberkati? Kerja dulu. Kenapa kok misalnya bekerja untuk Tuhan juga nggak tentu bekerja dalam arti profesi, gaji. Kenapa ya kok aku tidak pernah, teman-temanku bisa menangkan jiwa. Kapan aku bisa membawa seseorang pada pengenalan akan Allah, bisa membantu seseorang bertobat dan menerima Tuhan. Injili, beritakan Injil, kerja dulu, tabur dulu. Ya kita nggak nabur, kita nggak nuai. Tuain itu kan di tangan Tuhan, tapi taburan di tangan kita. Poin 3. Bekerja menuntun kita pada rencana Allah selanjutnya. Kita lihat Rut pasal 2 ayat 1-3. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Kita lihat ya, ini cerita. Siapa adalah siapa? Ada Naomi, itu si janda yang tinggal mati oleh suami dan 2 putranya, sehingga sisa 2 menantu yang terkenal, 1 lebih terkenal lagi, Orpa dan Rut. Naomi itu punya seorang sanak dari pihak suaminya yang meninggal tentunya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Kita lihat ayat 2.
Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ma, aku pergi kerja. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku, karena Naomi adalah umat Tuhan yang sudah diajari dari dulu. Persis seperti Mama Musa ajari Musa. Bagi orang-orang pilihan Allah, umat pilihan Tuhan, kerja itu spiritual, rohani. Go, my daughter, pergilah. Ayat 3. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Ini bukan bicara soal rezeki, tadi itu poin 2. Ini poin 3, ini bicara tentang kelanjutan. Bekerja itu bukan hanya menaruh kita pada radius berkat Allah, tapi bekerja itu juga adalah jembatan kita menuju ke kota berikutnya. Pekerjaan bukanlah batu loncatan, jangan punya mentalitas kutu lompat. Komitmen, selesaikan. Tapi sadarkah Anda, pekerjaan kita itu jembatan untuk hal-hal lain yang akan Tuhan tambahkan. Dia biasanya akan membawa kita ke kota-kota berikutnya dalam rencana Allah. Pergilah ia lalu sampai di ladang, memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan yang namanya Ruth berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Sisanya menjadi cerita yang super indah di mana Ruth ketemu pasangan hidupnya, ketemu jodohnya. Jangan lupa Adam itu ketemu jodohnya waktu dia kerja untuk Tuhan, lalu dia sempat dibuat tidur, artinya tidak boleh ikut campur, nanti Tuhan yang bentuk dan pertemukan. Tidur itu nggak tentu pas tidur baru ketemu. Bukan, tetapi tidur juga secara profetik bicara tentang berserah penuh. Dia konsentrasi dengan kebun binatang di Taman Eden dan juga menanam semua ciptaan Allah dan mengelola satu persatu mengembangbiakannya. Waktu dia konsen kerja itulah, dan saat dia berserah, Tuhan mempersiapkan seorang Hawa. Nggak hanya bicara tentang perjodohan. Hal-hal lainnya di dalam rencana Allah itu diberikan saat kita aktif. Dan diserahkan saat kita berserah. Ini powerful sekali pewahyuan-pewahyuan firman. Mengajarkan kita bahwa pekerja itu ternyata menuntun kita pada rencana Allah berikutnya. Nah, makanya itu orang kalau malas biasanya langsung akan stagnan. Yang stuck bukan hanya profesinya, dia akan stuck segala sesuatu di hidupnya. Makanya orang malas itu lumpuh. Atau bukan malas lah, malas ini mungkin enggak. Orang yang menyerah juga termasuk. Padahal dia rajin tapi dia trauma. Lalu betul-betul dia tiba-tiba putus asa. Putus asa itu kan jadi tumpul. Padahal orangnya itu giat sebenarnya, tapi satu titik dia benar-benar udah jerah. Sama, give up itu sama dengan orang malas. Karena dia tidak berbuat apa-apa. Orang yang menyerah. Jadi kalau kita biasanya beralasan apalagi, apapun juga dalam hidup kita, perkara-perkara lainnya pun akan berhenti. Karena itu kita mesti aktif. Ada orang berkata begini, bolehlah pensiun dari posisi, tapi jangan pensiun dalam pengaruh dan pikiran. Itu betul sih. Misalnya kalau memang sudah usianya, lanjut usia ya, masa mau kerja seperti masa muda ya nggak tentu kan. Tapi detik di mana Anda berhenti, orang dunia aja tahu, nanti pikun loh. Nggak bisa, itu harus aktif. Aktif. Cuman kita juga harus hati-hati. Kita juga harus bisa memilah-milah. Dan kalau semuanya misalnya pekerjaan kita lagi ngalami masalah, jangan pulang ke rumah muring-muring nanti. Lalu kita jadi sangat-sangat sensitif dan peka. Misalnya seorang papa yang kehilangan pekerjaannya pulang ke rumah, biasanya sabar, menyenangkan, tiba-tiba ngamuan. Kenapa? Karena dia jadi sensitif, karena dia merasa kayak, misalnya seorang laki, harga dirinya kan di kerjaannya. Oh, jadi nggak kenaan. Dalam pelayanan juga mesti hati-hati. Bukan untuk cari pengakuan. Karena pekerjaan itu karena rohani, biasanya juga akan berujung di masalah kerohanian. Atau lebih dibalik ya, kalau orang itu rohaninya bermasalah, nanti di kerja juga masalah. 4. Bekerja memampukan kita untuk jadi bendahara sorga. Ini kenapa pekerjaan itu spiritual? Kenapa bekerja itu rohani? Karena bekerja itu membangun satu potensi. Dia memampukan kita untuk jadi bendahara sorga. Amsal 3 ayat 9 dan 10, ini sukacitanya. Ini bukan soal money ya. Ini soal memberi, bedakan. Money, uang yang kita bisa berikan atau apapun juga yang kita bisa berikan berupa materi, itu hanyalah kendaraannya saja. A means atau hanyalah suatu alat di tangan kita. Tetapi memberi itu sifat. Orang yang bekerja dan mengatur keuangan, kekuatan finansialnya, orang itu punya alasan untuk menjadi seorang pemberi yang bersukacita. Bukan berarti aku tunggu kaya raya baru bisa memberi kepada orang miskin, berbagi kepada orang yang membutuhkan, mendukung pekerjaan Tuhan. Bukan. Kita bisa memberi dari kelebihan, kita
kita juga bisa memberi dari kekurangan. Tapi orang yang bekerja, orang yang aktif, orang itu pasti lebih tertata perencanaannya. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini harus menjadi sukacitanya semua orang yang berbisnis. Karena sukacita kita bukan dalam menerima, lebih diberkati memberi. Sukacita kita itu bukan dalam soal-soal materi, tapi bahwa kita bisa punya sifat seperti Tuhan. Ini harus menjadi goalnya setiap orang yang jadi pengusaha. Atau setiap orang yang jadi profesional. Mungkin kerja, kita dapat salary, kita kelola keuangan sendiri, kita jadi mandiri. Ini harus menjadi goal kita semuanya. Semua jalur ya, semua profesi. Dari pengusaha, dari karyawan, pendeta, semua kita kan punya income, punya pemasukan. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Oh, sukacitanya jadi bendahara kerajaan sorga. Mendukung pekerjaanmu ministry, mendukung gereja, berbagi sama sesama saya, menyenangkan papa mama, sekolahkan orang, bantu orang miskin. Muliakan Tuhan dengan hasil pertama segala penghasilanmu ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Terakhir. Lebih sukacita lagi karena tadi itu hanya bisa memberi materi. Kalau ini kita bisa memberi jiwa. Meskipun Tuhan yang menyelamatkan manusia. Nomor 5. Bekerja membuka peluang kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ini lebih powerful. Karena kerja itu ketemu orang, lalu terbangunlah yang namanya contact person. Kita terkonekkan, terhubungkan. Dunia kita jadi lebih luas, semakin luas kalau kita punya pergaulan sehat, bukan pergaulan bebas. Tapi kalau kita punya pergaulan sehat, kita akan punya relationship, hubungan-hubungan kualitas. Dan dari situ kita bisa masuk dalam hidup orang dan menjadi saksi Kristus, bekerja membuka peluang kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Matius 4 ayat 14, 18 dan 19 bunyinya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, perhatikan, ia melihat dua orang bersaudara, dua-dua di usia kerja, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas kokonya atau saudaranya. Mereka sedang apa? Nganggur? Tidak, mereka sedang menebarkan jalan di danau. Sebab mereka penjala ikan. Ini dahsyat, sebab nanti Andreas yang bawa Petrus kan. Dalam dunia kerja dia bawa orang. Nanti siapa, Filipus bawa Bartolomeus, Nathanael itu. Lalu siapa, bawa siapa. Itu seperti menjalar. Tidak heran di ayat 19 bunyinya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Di dunia kerja Yesus berkata begini, kebetulan yang ini jadi pendeta, semua jadi rasul. Tapi nggak semua kita dipanggil jadi pendeta. Tapi semua kita adalah hamba Tuhan di bidang kita. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, suruh ikut Yesus. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Right there, at their office. Di kantor mereka Tuhan berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Berapa banyak sih kolega kita yang hanya ke gereja gara-gara kita? Tapi juga sayangnya kalau kita salah jalan ya, banyak orang jadi salah paham dengan Tuhan juga gara-gara kita jadi antipati dengan Tuhan Yesus. 5 hal ini membuat bekerja itu bukan hanya keharusan, tapi menjadi sukacita, bukan menjadi beban, tapi menjadi tantangan. Bekerja itu rohani. Nomor 1, bekerja membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Nomor 2, bekerja menempatkan kita di radius berkat Allah. Nomor 3, bekerja menuntun kita pada rencana Allah next atau selanjutnya. Nomor 4, bekerja memampukan kita untuk jadi bendahara sorga. Mari kita bermimpi untuk itu ya. 5, bekerja membuka peluang kita untuk memenangkan jiwa-jiwa.